Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Di kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAS semester gasal. Karena kita ketahui mulai tanggal 30 November kita akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Ustazah berharap semoga nilai kalian nanti bagus semua. Oke, langsung saja. Nah, di sini sama seperti minggu lalu, Ustazah udah nge-share kisi-kisi di materi grafik kemarin. Misalnya kalian nggak jelas, kalian boleh WA Ustazah, minta kisi-kisinya yang lebih jelas gitu, boleh. Nanti Ustazah kasih. Di sini udah Ustazah sediakan kisi-kisinya. Dan untuk soal yang membuat dari IKAS Surakarta ya, bukan guru di sekolah. Jadi sebisa mungkin kalian kerjakan semaksimal mungkin. Nah, untuk matematika sendiri itu nanti ada 35 soal, 20 pilihan ganda, 10 uraian singkat, dan 5 uraian. Nah, untuk yang uraian singkat, kalian cukup jawab, nggak usah pakai cara, jadi langsung jawabannya apa aja gitu ya. Tapi untuk yang poin C, nanti kalian harus kasih cara-caranya. Yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, lalu dibahas apa, kayak gitu ya. Next. Oke, pilihan gandanya materinya cuma 2. Yang pertama yaitu relasi dan fungsi, dan yang kedua sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau misalnya kalian lupa relasi fungsi, kalian buka lagi tentang relasi fungsi atau persiapan kayak UTS kemarin, kalian pelajari lagi, karena nanti ada yang berkaitan, ada yang berhubungan, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa buka lagi. Oke, langsung saja, ini Ustazah bahas kisi-kisi yang poin B. Berarti ada 10 nomor. Oke, kalian simak baik-baik, kalian tulis informasi yang kalian dapat ini di buku catatan. Jadi buat bahan belajar kalian, kayak gitu ya. Jangan sampai kok, oh soalnya hampir sama, kok sampai kalian nggak bisa. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalnya soalnya beda jauh, oke, Ustazah maklumi. Tapi kalau, loh, misalnya soalnya kok hampir sama, kok kalian nggak bisa. Nah, jangan sampai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, yang pertama, jika F, nah ini rumus fungsi ya, jika F di mana X itu 6 dikurangi 2X untuk domain. Nah, domain kemarin apa? Domain itu daerah asal. Kalau daerah kawan atau daerah lawan itu namanya kodomain. Nah, domain ini daerah asal. Domain fungsi yaitu 0, 1, 2, 3. Maka daerah hasil fungsi tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini daerah fungsi, daerah hasil yang ditanyakan, daerah hasil fungsi itu kata lainnya yaitu range. Oke, jadi ketika nanti kalian jangan bingung kalau ada pertanyaan range. Range itu apa? Range itu sama dengan daerah hasil, gitu ya. Nah, berikutnya, rumus fungsinya tadi kita rubah ke bentuk seperti ini. F dalam kurung X sama dengan 6 dikurangi 2X. Kemudian domain atau daerah asalnya tadi, kita masukkan angkanya satu-satu menggantikan X. Nah, agar apa? Ketemu daerah hasilnya. Oke. Untuk yang pertama kan 0. Berarti F dalam kurung 0, maka kalau ketemu X diganti dengan 0. Berarti 6 dikurangi 2 dikali 0. 6 dikurangi 2 kali 0 kan 0. Berarti 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Next berikutnya, domain angka 1. Berarti F dalam kurung 1. Maka, bila bertemu dengan X diganti dengan angka 1. Berarti 6 dikurangi 2 dikali 1. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 2 dikali 1. 2 kali 1 kan 2. Berarti 6 dikurangi 2 adalah 4. Oke, yang ketiga, dalam kurung 2. Berarti kalau ketemu X diganti dengan angka 2. Berarti F dalam kurung 2 sama dengan 6 dikurangi 2 kali 2. Berarti 6 dikurangi 4. Hasilnya 2. Berikutnya, F dalam kurung 3. Berarti 6 dikurangi 2 dikali 3. Berarti 6 dikurangi 6, 0. Oke. Nah, walaupun yang pertama 6, ingat, angka dimulai dari angka terkecil ya. Jadi daerah hasilnya
Jangan kalau di sini nanti kalian tulisnya 6. Mentang-mentang kita cari pertama tadi ketemunya 6,4. Tapi kita pilih dari yang terkecil dulu, berarti 0,2,4,6. Jadi yang terkecil ya. Oke, difahami baik-baik, kalian tulis di buku catatan. Kalau ketemu soal seperti ini besok di PAS, kalian harus sudah paham. Berikutnya. Nah, oke, nomor 2. Ini sama, kemarin sudah dibahas waktu PTS. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Jika f dalam kurung A sama dengan 11, nilai A-nya adalah, nih kalian bisa coba. Kenapa? Karena ini kemarin udah. Kalian coba dulu buat inget-inget gimana ya, gitu. Oke, kalau udah tahu, kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya seperti ini. Tadi f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Nah, f(a)-nya 11. Berapa A-nya? Kita taruh di sini f(a)-nya. f(a) sama dengan 11. Karena A-nya itu di dalam kurung sama dengan x, berarti kalau ketemu x diganti dengan A. Ingat, x-nya ini nggak diganti dengan 11 loh ya. Kenapa? Karena 11-nya kan nggak dikurung. Berarti 2 dikalikan A, karena sama-sama dikurung, dengan X. 2 kali A ditambah 5. Nah, karena ada 11, kita sama dengan kan 11. Berarti 11-nya ditaruh di sini. Oke? 2 kali A, 2A. Ditambah 5, sama dengan 11. 2A sama dengan 5-nya ini, karena nggak punya variabel A, dipindah ruas nih ke sana. Positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti 2A sama dengan 11 kurangi 5, 6. Perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti A sama dengan 6 dibagi 2. A-nya jawabannya adalah 3. Oke, kalau ada soal kayak gini, kalian harus udah bisa. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini waktu PTS juga udah. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 6x plus 8. Nilai dari f dalam kurung A tambah 2 adalah, nih kalian coba, karena kemarin udah buat inget-inget lagi, kalian coba-coba dulu gitu ya. Oke. Kalau udah pembahasannya. Nah, f(x) sama dengan 6x plus 8. Nah, kan f, pertanyaannya f dalam kurung A tambah 2. Ya kan? F dalam kurung A tambah 2. Karena dia sama-sama di dalam kurung dengan X, maka kalau ketemu X diganti A ditambah 2. Berarti menjadi 6 dikalikan A, 6-nya juga dikalikan 2. Jadi 6-nya dikalikan ke dalam semuanya. Oke, berarti 6 kali A, 6A. 6 dikalikan 2, 12. Positif kali positif, positif ya. Terus ditambah 8. Berarti 6A-nya tetap, 12 ditambah 8, 20. Maka hasilnya 6A ditambah 20. Selesai. Sama kayak kemarin. Jadi kalau ketemu di PS soal kayak gini, kalian harus sudah paham. Oke, next. Nah, ini baru pertama ya. Pada penyelesaian linear 2 variabel atau skala DV itu ada 5X dikurangi 3Y sama dengan 22. Jika X sama dengan 5, ini 5, maka nilai Y adalah, nah ini gampang. Soalnya kalian tulis lagi, 5X dikurangi 3Y sama dengan 22. Nah, karena X-nya udah diketahui 5, maka X-nya diganti dengan 5. Langsung aja, berarti 5 kali 5, 25. 3Y-nya tetap, negatif 3Y sama dengan 22-nya tetap. Nah, di sini karena 25-nya nggak punya variabel, dia dipindah ruas ke 22 karena sama-sama nggak punya variabel. Berarti negatif 3Y tetap. 25 pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif. Maka negatif 3Y sama dengan 22 dikurangi 25. Nah, positif sama negatifnya banyakan mana? Pintar, banyakan yang negatif. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 3. Y-nya, nah ini perkalian ya, pindah ruas menjadi pembagian. Kalau pembagian negatif, tetap negatifnya masih diterakan. Berarti negatif 3 dibagi negatif 3, negatif bagi negatif, positif. 3 bagi 3, 1. Maka nilai Y-nya adalah 1. Oke. Nomor 6, berikutnya.
Nilai X yang memenuhi sistem bersamaan. Nah, oh ini nomor 6. Ini nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 4. Berarti masih ada yang ketinggalan nomor 4. Nomor 4 itu bentuknya grafik ya. Seperti di kisi-kisi itu bentuknya grafik. Nanti kalian misalnya ada gambar. Ada gambar, grafik. Lalu kalian lihat angka-angkanya. Nah, terus ketika ada misalnya ada pertanyaan nih, berapakah kemungkinan? Kalau kemungkinan kan berarti belum pasti ya. Kemungkinan berapakah kemungkinan penyelesaiannya gitu kan? Kalian lihat di gambarnya itu. Kemungkinannya misalnya ada berapakah penyelesaiannya? Kemungkinan mungkin ada satu penyelesaian, mungkin ada dua penyelesaian kayak gitu. Coba nanti saja cari soal yang berkaitan ya. Nanti Ustazah bakal share. Oke, ini nomor 5. Berikutnya ini nomor 6. Nilai X yang memenuhi sistem bersamaan. 2X ditambah 3Y sama dengan 7, dan X ditambah 4Y sama dengan 6 adalah titik-titik. Oke, penyelesaiannya. Oke, kita eliminasi yang Y. Apa sih ini pertanyaannya? Oh, karena dia mencarinya X. Nah, karena pertanyaannya X, cukup kita cari satu eliminasi dan yang kita eliminasikan Y. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah X-nya di soalnya. Oke, soalnya kita tulis 2X plus 3Y sama dengan 7, X plus 4Y sama dengan 6. Nah, kenapa kita eliminasi Y? Karena yang ditanyakan adalah X-nya. Oke, berarti kita fokus di Y. Nah, 3 yang di atas taruh di bawah, 4 yang di bawah taruh di atas. Tujuannya apa? Biar nanti nilainya sama. Gitu. Oke, berarti atas dikalikan 4 semua, yang bawah dikalikan 3 semua. Berarti 2X dikali 4, maka hasilnya adalah 8X. Oke, 3Y dikalikan 4, maka 12Y. 7 kali 4, maka 28. Oke. X kali 3, 3X. 4Y kali 3, 12Y. 6 kali 3 adalah 18. Kita lihat ini di depannya Y. Oh, tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti dikurangi. Kalau tandanya beda, baru ditambah. Oke. 8X kurangi 3X, 5X. 28 dikurangi 18, 10. Maka perkalian pindah ruas, X-nya sama dengan 10 bagi 5. Maka X-nya 2. Saudara kalian bisa ya kayak ini ya. Oke, next. Oke, berarti ini nomor 7, SPLDV. Titik potong. Nah, titik potong berarti dia metode grafik. Oke, metode grafik. Nah, titik potong itu sama dengan mencari hasil penyelesaiannya. Kayak gitu. Nah, gini. Titik potong garis 2X plus Y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan 7 adalah ini kemarin atau pertemuan minggu yang lalu itu udah. Kalian bisa cari di YouTube lagi, kemarin udah dijelasin. Nah, modelnya seperti ini. Dengan metode grafik, nah kita buat X, Y. Nah, X-nya ini X, Y, terus kalian kasih 0 untuk X-nya 0, Y-nya untuk 0. Nah, caranya lebih pahamnya gimana? Minggu yang lalu sudah dengan soal yang sama. Kalian pahami di minggu yang lalu ya. Nah, buat tips aja, semisal nih, pertanyaannya titik potong garis. Kan seharusnya pakai grafik. Di sini pertanyaannya misalnya di ABC atau enggak di poin B. Kan ada 3 poin, poin A, poin B, sama poin C. Untuk misalnya di poin A, poin B, kalian lupa nih caranya buat grafik. Kalian bisa mengerjakan pakai eliminasi boleh, substitusi boleh gitu ya. Kenapa? Karena kalau di ABC kan kalian cuma tinggal pilih jawabannya poin A, B, C, D. Tapi untuk yang B, kalian kan cuma pakai jawaban singkat aja. Jadi untuk mempersingkat waktu, misalnya kalian lupa grafik, kalian bisa mengerjakan pakai metode eliminasi atau substitusi atau campuran. Ketika ada pertanyaan titik potong. Tapi kalau pertanyaan ini di poin C, oke, di poin C, maka kalian juga harus membuat grafiknya. Kayak gitu ya. Kenapa? Titik potong itu intinya juga mencari hasil penyelesaian. Kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ini titik potong keluar di poin B, saya boleh mengerjakan pakai relasi dan fungsi nggak? Boleh. Kan pakai relasi dan fungsi. Boleh pakai eliminasi dan substitusi nggak? Boleh. Kenapa? Karena kan cuman yang dibutuhkan jawabannya aja, nggak pakai cara. Gitu ya, Nak? Nah, di sini minggu yang lalu sudah saja kasih cara di sampingnya di sini. Kalau misalnya kalian pengen ingat lagi, misalnya kalian lupa, kalian bisa simak di metode grafik minggu lalu. Oke, caranya pakai gimana? Kalian bisa lihat. Oke, nah ini ketemu titik potongnya. Oke, kalau misalnya lupa, lihat di minggu lalu. Oke, next nomor 8. Diketahui SPLDV sebagai berikut. Oke, sistem sama linear 2 variabel, ada 3P ditambah 3Q sama dengan 9. Kalian nggak usah bingung kalau misalnya kadang ada XY, kadang ada PY, itu sama aja ya. Nah, yang kemudian persamaan yang keduanya 2P ditambah 4Q sama dengan negatif 6. Maka nilai 2P dikurangi Q adalah, nah di sini Ustazah pakai cara campuran. Yang pertama Ustazah eliminasi dulu P-nya, berarti Ustazah mencari Q. P-nya Ustazah hilangin, berarti kita fokus di P-nya. 3P, 3-nya taruh di bawah, 2-nya taruh di atas. Oke, berarti yang atas ini semuanya dikalikan 2, yang di bawah semuanya dikalikan 3. Oke, 3P dikalikan 2, 6P. 3Q dikalikan 2, 6Q. 9 kali 2, 18. 2P kali 3, 6P. 4Q kali 3, 12Q. Negatif 6 kali 3, negatif 18. Oke, P-nya yang dihilangin, kita lihat di depan P-nya. Tandanya beda apa sama? Sama, berarti dikurangi. Maka kalau ini 6Q, biar nggak bingung, biar nggak keliru, kalian jabarkan kayak gini dulu. 6Q dikurangi 12Q sama dengan lebih banyakkan mana? Negatifnya kan, berarti negatif 6Q. 18 dikurangi negatif 18, kalian jabarkan lagi. 18 dikurangi negatif 18. Negatif kali negatif, positif. Berarti 18 tambah 18, 36. Nah, berarti negatif 6Q sama dengan 36. Q-nya perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 36 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 6. Kan positif bagi negatif itu negatif. Oke. Next. Hasilnya kita di negatif 6, kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu soal pertama tadi. 3P ditambah 3Q sama dengan 9. 3P ditambah 3, nah Q-nya udah ketemu negatif 6, kita ganti dengan negatif 6. Karena substitusi itu artinya mengganti. Sama dengan 9. 3P, nah positif kali negatif, negatif. 3 kali 6, 18 sama dengan 9. Berarti 3P negatif 18-nya pindah ruas, menjadi negatif menjadi penjumlahan atau menjadi positif. Berarti 3P sama dengan 9 ditambah 18. Jawabannya 27. P sama dengan 27 dibagi 3. Hasilnya 9. Q sudah ketemu, P udah ketemu, tinggal ini. Jadi 2P dikurangi Q sama dengan 2 kali 9, karena P-nya tadi 9, dikurangi Q-nya tadi negatif 6. Nah, negatif kali negatif menjadi positif. Oke, berarti 18 tambah 6 menjadi 24. Gitu ya. Dipahami baik-baik. Next, nomor 9. Oke. Jika dua bilangan berjumlah 42, berjumlah itu berarti dijumlahkan. Dan selisihnya 16, kalau selisih berarti dikurangi. Maka hasil kali dari dua bilangan itu adalah, nah ada dua buah bilangan nih, tapi kita nggak tahu bilangan itu angkanya berapa. Berarti kita misalkan, bilangan pertama itu kita misalkan X, bilangan kedua kita misalkan Y. Maka bentuknya seperti ini. Nah tadi berjumlah 42. Berarti X ditambah Y sama dengan 42. Selisihnya tadi 16. Berarti X dikurangi Y sama dengan 16. Oke? Kemudian kita taruh di sini, kita eliminasi. Nah, di sini Ustazah eliminasi yang X. Jadi kita fokus di X. Kalau udah sama kayak gini nih, oh X udah sama, jadi nggak perlu dikalikan lagi.
tinggal dikurangi aja atau ditambahkan gitu ya, kan udah sama-sama. Nah, karena Ustazah mau eliminasi yang X, depannya X-nya angkanya sama, tandanya sama apa beda? Tandanya sama. Kalau sama berarti dikurangi. Berarti X kurangi X habis. Y dikurangi negatif Y. Nulisnya kayak gini ya, dijabarkan. Y dikurangi negatif Y. Nah, negatif kan negatif kan positif. Berarti Y ditambah Y menjadi 2. Tujuannya apa dijabarkan kayak gini? Biar kalian nggak keliru, nggak terkecoh. Oke, kalau kalian menggunakan ballpoint warna merah, itu boleh untuk memberi tanda, memberi garis, itu boleh. Jangan sampai kalian menulis pakai ballpoint warna merah. Oke, jangan sampai nulisnya pakai ballpoint warna merah ya. Kalau cuma untuk garis ngasih keterangan atau garis tuh saja boleh, atau ngasih tanda boleh. Tapi kalau nulisnya itu full pakai ballpoint merah, saja melarang. Ya, jangan sampai ya, karena evaluasi kemarin ada yang nulis pakai ballpoint warna merah. Oke. 2Y sama dengan 26. Karena 42 kurangi 16 ya. Y sama dengan 26 dibagi 2. Y-nya 13. Maka Ustazah tinggal substitusikan Y-nya ke persamaan yang pertama. Berarti X ditambah Y sama dengan 42. X ditambah 13. 13-nya dari mana, Us? Karena tadi Y-nya sudah ketemu 13. Maka X ditambah 13 sama dengan 42. X-nya sama dengan 42 dikurangi 13. X-nya 29. Oke, jadi hasil kali, nah kali 2 bilangan tadi, berarti hasil kali X dan Y adalah 29 dikali 13, hasilnya 377. Boleh kalian pelajari, boleh kalian evaluasi lagi. Oke, next. Nomor 10. Nah, jumlah saldo GoPay. Ini saldo. Jumlah saldo GoPay Joko dan Rian adalah 150.000. Dan selisih saldo mereka adalah 12.000. Berarti ini sama kayak tadi ya, jumlah sama selisih. Kalau selisih dikurangi, kalau jumlah ditambahkan. Jika saldo Rian lebih banyak dari saldo Joko, maka saldo Joko adalah titik-titik. Nah, kita misalkan, kalau awalnya kan misalkan karena Joko pertama berarti Joko X, Rian Y gitu ya. Tapi kita cermati kata-katanya dulu. Di bagian poin mau akhir ini ada keterangan nih. Saldonya Rian lebih banyak dari saldonya Joko. Nah, kalau Joko ini kita misalkan X kurangi Y. Masa Joko dikurangi Rian? Padahal punyanya Rian yang lebih banyak. Berarti kalau pengurangan itu yang lebih banyak yang di depan. Nah, makanya Rian ini Ustazah kasih misalkan X. Kenapa? Karena saldonya Rian yang lebih banyak. Jangan terkecoh ya. Kalau besok ada soal seperti ini, kalian pahami baik-baik. Jangan sampai, kok ketemunya min atau gimana? Jangan sampai. Riannya X, kemudian Jokonya Y. Kenapa? Kenapa Rian tadi X? Karena saldonya Rian lebih banyak. Oke, baru kita masukkan ke sini. Tadi jumlah ya, berarti X, berarti Rian, dibalik, gak apa-apa. Rian ditambah Joko itu saldonya 150. Kok itu cuma 150, Us? Ribunya dimasukkan nanti biar lebih mempermudah, nggak apa-apa. Jadi angkanya biar nggak terlalu banyak. Oke? Asalkan sama. Jangan sampai di sini 15, sini 12, nggak boleh. Kalau misalnya 03-nya di ngasihnya nanti, diperbolehkan untuk lebih meringkas. Berarti X ditambah Y sama dengan 150. X dikurangi Y sama dengan 12. Oke, X-nya ini punya Rian. Ya, lebih banyak nih. Berarti X dikurangi Y sama dengan 12. Karena kita mau mencari Joko yang kita simbolkan Y tadi, nah, berarti kita mau mencari Y. Berarti yang kita eliminasi adalah X-nya. Nah, berarti kita cukup sekali aja yang eliminasi, ketemu nanti hasilnya. X, nah di sini X-nya udah sama-sama nih. Berarti kita tinggal lihat depannya X ini tandanya sama apa beda. Oh, tandanya sama, berarti tinggal dikurangi. Nah, Y dikurangi negatif Y. Kayak tadi ya, berarti jawabannya 2Y. 150 dikurangi 12. 138. Berarti Y sama dengan 138 dibagi 2, 69. Oke, jadi saldonya Joko adalah 69.000. Jadi ribunya dikasihkan pas di akhir. Oke, 1 sampai 10 udah Ustazah bahas. Kalian
tulis di buku catatan kalian. Jadi ketika besok ketemu soal-soal hampir sama, kalian nggak usah bingung. Gitu ya. Nah, poin C itu ada 5 soal. Nah, ini tugas kalian. Kalau yang tadi, kalian tulis di buku catatan kalian buat membuat pembekalan kalian, pembahasan tentang poin B. Nah, untuk poin C, nah di sini kalian usah apa ya? Kalian coba sendiri. Kalian coba sendiri. Ustazah pengen tahu seberapa bisa kalian, gitu ya. Boleh lihat di buku, boleh nanya teman. Yang penting kalian paham dulu dan kalian nggak boleh lupa caranya, gitu ya. Ada 5 soal, kalian bisa post, kalian tulis dulu soalnya, terus kalian kerjakan. Oke, tugas. Nah, kerjakan tugas bagian C tadi di buku tugas. Dikirim ke 085802 7-nya 3 kali 266. Oke. Nah, untuk yang poin C itu tadi, kalian kerjakan dan akan ada pembahasan besok. Oke, tunggu aja besok ada pembahasannya. Tulis semua pembahasan, kemudian duduk ya. Tulis semua pembahasan B di buku catatan untuk bahan belajar kalian tentang poin B. Oke. Remember, jangan lupa diberi tanda tangan kalian ini ya, dan orang tua kalian. Oke. Dikumpulkan maksimal hari Kamis 26 November 2020 pukul 11 malam. Oke. Jadi, kenapa kok besok ngumpulnya? Karena Jumat Ustazah akan share jawaban atau pembahasan tentang poin C tadi. Tapi bukan di SMP Budi Utomo, tapi kalian buka sama seperti yang Ustazah pernah kasih waktu PTS dulu. Kalian buka YouTube di Dan Channel. Oke. Dan Channel yang bentuknya kayak TV. Oke. Nanti di situ ada tampilannya Ustazah, berarti itu kalian pahami pembahasannya di situ. Misalnya lupa, YouTube-nya apa? Kalian bisa WA Ustazah, nanti Ustazah kasih YouTube-nya apa untuk pembahasan poin C, nanti Ustazah kasih linknya, gitu ya. Jadi Ustazah harap kalian sungguh-sungguh, semoga hasil kalian bagus semua, dan Ustazah harap kalian bisa mempelajari dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya ada soal yang hampir mirip, Ustazah harap kalian bisa mengerjakan. Gitu ya, kalau misalnya ada kesulitan boleh nanya. Tapi untuk yang poin C itu tadi, tidak boleh tanya. Karena apa, nanti besok Ustazah share. Jadi untuk bahan latihan kalian, itu nanti akan dinilai. Kalau bagus, nanti bisa nambah nilai kalian juga. Bisa dibilang buat ulangan juga. Jadi nggak boleh nanya ke Ustazah, caranya ini gimana? Nggak boleh. Untuk poin C, untuk poin B-nya boleh. Tapi untuk poin C, kalian nggak boleh. Jadi, kalian kerjakan sebaik mungkin. Besok hari Kamis dikumpulkan. Kamis tanggal 26 ya. Ustazah nggak mau dengar ada kata, wah maaf, lupa. Enggak. Jadi, kalau kelewat tanggal dan jamnya, maka tidak Ustazah terima. Dan kalian nggak akan dapat tambahan nilai untuk tugas yang ini. Oke, karena nilainya untuk yang ini itu lumayan banyak banget. Karena sebelum-sebelumnya ada, misalnya Ustazah kasih soal, terus pembahasan soal. Nah, ini benar-benar pure kalian nyoba sendiri. Apapun hasilnya Ustazah terima, yang penting kalian mau berusaha mengerjakan. Intinya seperti itu, daripada kalian tidak mengumpulkan, gitu ya. Dan nanti hari Jumatnya, kalau nggak hari Sabtunya, Ustazah share cara pengerjaannya. Nanti kalian bisa tahu, punya aku salah apa benar, gitu ya. Kenapa Ustazah nggak nerima ulang terlambat? Karena itu tadi, hari Jumat kalau nggak hari Sabtu, Ustazah akan share jawabannya. Jadi kok melebihi hari Kamis, Ustazah tidak bisa terima. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian diberi kelancaran dalam menghadapi PAS, diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Semoga kalian bisa mengikuti sampai akhir PAS, dan nilai kalian bagus semua, dan kalian bisa menjadi bintang kelas yang kalian dambakan, dan membuat orang tua kalian bangga. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, dan mohon maaf jika ada agak cepat, misalnya ada yang masih bingung, boleh nanya. Tapi bukan tentang tugas tadi ya. Misalnya tentang poin B tadi, Ustazah akan jelasin lagi. Oke, cukup sekian. Jaga kesehatan kalian, oke? Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.